Yang kedua adalah syarat menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali, yaitu 1. Mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak yang rendah. Menurut Al-Ghazali, selama batin tidak bersih dari hal-hal keji, maka ia tidak menerima ilmu yang bermanfaat dalam agama. Selain itu, batin juga tak akan diterangi dengan cahaya ilmu. Yang kedua, mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi dan menjauh dari kampung halaman hingga hatinya terpusat untuk ilmu. Allah tidak menjadikan dua jantung bagi seseorang di dalam rongga badannya. Oleh karena itu dikatakan ilmu itu tidak memberikan sebagiannya hingga engkau memberinya seluruh milikmu. Yang ketiga, tidak sombong dalam menuntut ilmu dan tidak membangkang kepada guru. Al-Ghazali menyarankan orang yang menuntut ilmu agar memberi kebebasan kepada guru yang mengajarnya, selama tidak memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Al-Ghazali juga menegaskan agar pelajar terus berkhidmat kepada guru. Menurutnya, ilmu enggan masuk kepada orang yang sombong, seperti banjir yang tidak dapat mencapai tempat yang tinggi. Yang keempat, menghindar dari mendengarkan perselisihan-perselisihan di antara sesama manusia. Menurut Al-Ghazali, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan saat menuntut ilmu. Yang kelima, tidak menolak suatu bidang ilmu yang terpuji, tetapi harus menekuninya hingga mengetahui maksudnya. Jika umur membantunya, maka ia pun mesti menyempurnakannya. Yang keenam, mengalihkan perhatian kepada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu akhirat. Imam Al-Ghazali berpendapat, ilmu yang ada adalah bagian dari muamalah dan mukasyafah. Ilmu mukasyafah tersebut ialah makrifatullah atau mengenal Allah. Al-Ghazali memberitahu bahwa ilmu yang paling mulia dan puncaknya adalah mengenai Allah. Yang ketujuh, tujuan belajar adalah menghiasi batin dengan sifat yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia juga harus mengharapkan mendapatkan derajat tertinggi di antara malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah. Dengan tujuan ini, ia tidak mengharapkan kepemimpinan, harta, dan kedudukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan metode-metode pemikiran Al-Ghazali. Pertama, perhatian Al-Ghazali terhadap metode pengajaran lebih dikhususkan bagi pengajaran pendidikan agama untuk anak-anak. Untuk ini, ia telah mencontohkan suatu metode keteladanan bagi mental anak-anak, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri mereka. Metode pengajaran menurut Al-Ghazali dapat dibagi menjadi dua bagian antara pendidikan agama dan pendidikan akhlak. Metode pendidikan agama menurut Al-Ghazali pada prinsipnya dimulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil dan keterangan yang menguatkan akidah. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan Islam harus mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin, sebab dalam tahun-tahun tersebut seorang anak mempunyai persiapan menerima kepercayaan agama semata-mata dengan mengimankan saja dan tidak dituntut untuk mencarinya. Dalilnya sementara itu berkaitan dengan pendidikan akhlak. Pengajaran harus mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang mengakar di dalam jiwa, yang akan melahirkan berbagai perbuatan baik dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. 1. Metode keteladanan. Metode ini lebih dikhususkan bagi pengajaran agama untuk anak-anak. Pembinaan budi pekerti sangatlah diutamakan. Hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Imam Al-Ghazali karena pada prinsipnya
Pendidikan adalah sebagai kerja yang memerlukan hubungan yang erat antara dua pribadi, yaitu guru dan murid. Oleh karena itu, faktor keteladanan menjadi bagian yang utama dan sangat penting di dalam metode pembelajaran. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali banyak memberikan nasihat dalam pembelajaran atau sering disebut dengan metode keteladanan. Di antara yang beliau katakan adalah, "Duhai anakku, apa yang kalian katakan dan kerjakan harus sesuai dengan syara. Sebab ilmu dan amal kalau tidak sesuai syariat adalah sasar al-dhalalah." Bahkan lebih lanjut beliau mensyaratkan orang yang menjadi dai harus terlebih dahulu mengamalkannya karena akan menjadi tauladan bagi masyarakat secara luas. 2. Metode pembiasaan. Al-Ghazali juga menekankan metode pembiasaan. Dalam hal ini menurut beliau, pendidikan akhlak hendaknya didasarkan atas mujahadah dan latihan jiwa. Beliau berkata, barang siapa yang ingin menjadikan dirinya bermurah hati, maka caranya adalah membebani dirinya dengan perbuatan yang bersifat dermawan, yaitu memberikan hartanya atau sedekah. Maka jiwa tersebut akan selalu cenderung berbuat baik dan ia terus-menerus melakukan mujahadah perbuatan itu, sehingga hal itu akan menjadi watak. 3. Metode pergaulan yang baik. Menurut Al-Ghazali, metode pergaulan yang baik adalah dengan menyaksikan orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang bagus dan bergaul dengan mereka, karena tabiat manusia itu menjuru dari tabiat yang baik dan yang buruk. Menurut metode ini, seseorang dapat memperbaiki dirinya dengan menyaksikan dan bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya, kemudian diterapkan pada diri sendiri. Orang yang masuk pada sebuah komunitas, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, akan memberikan pengaruh terhadap orang-orang tersebut. Oleh karenanya, pendidik harus selalu mengawasi dan menjaga anak didik serta menciptakan lingkungan dengan aktivitas yang baik bagi anak didik mereka, sehingga anak-anak didik terbiasa dengan pergaulan yang baik agar anak didik mempunyai akhlak yang baik. 4. Metode koreksi diri. Metode koreksi diri adalah metode pendidikan agama akhlak dengan melihat cacat dirinya sendiri kemudian merubahnya menjadi kebaikan. Maka baginya menurut Imam Al-Ghazali ada 4 cara, yaitu hendaklah ia duduk berkumpul di samping guru yang pandai melihat pada kekurangan diri, yang selalu memperhatikan bahaya-bahaya yang samar. Ia menetapkan kekurangan-kekurangan yang demikian ada pada dirinya sendiri, dan ia mau mengikuti petunjuk guru untuk bermujahadah. Ini adalah keadaan seorang anak didik bersama gurunya, dan guru bertugas menunjukkan kekurangan-kekurangan anak didik serta diajarkan pula cara pengobatannya. Hendaknya ia mencari teman yang benar, yang tajam mata hatinya dan yang kuat beragama, maka ditugaskanlah temannya itu mengkoreksi dirinya untuk memperingatkan tingkah laku dan perbuatannya. Hendaknya ia mampu mengambil faidah untuk mengetahui kekurangan dirinya dari perkataan-perkataan orang yang tidak menyukai, karena perkataan orang-orang yang seperti itu adalah kejelekan-kejelekan. Hendaknya ia mau berkumpul dengan orang lain, dan setiap apa yang bisa dilihat dari perbuatan yang tercela di antara orang banyak hendaknya
dicari pada dirinya sendiri dan diumpamakan untuk dirinya sendiri. 5. Metode cerita atau kisah. Metode lainnya adalah metode cerita atau kisah cerita hiburan yang membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Selain itu, cerita juga bisa diartikan sebagai suatu ungkapan, tulisan yang berisikan runtutan peristiwa, kejadian yang bisa disebut juga dengan dongeng atau kisah. Dengan demikian, cerita adalah suatu ungkapan, tulisan yang dituturkan oleh seseorang kepada orang lain, kelompok, umum, baik itu mengenai pengalamannya pribadi maupun pengalaman orang lain yang benar-benar terjadi ataupun hanya merupakan khayalan atau imajinasi saja. Model ini dilatar belakangi oleh kewajiban seseorang untuk mengamalkannya. Sebab seperti sabda Nabi bahwa azab yang paling pedih di akhirat nanti adalah dikenakan oleh orang alim yang tidak diberikan manfaat untuk mengamalkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala.